wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Nur Alfisyari Nazila dari kelas 6 Shift 1 Malam Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview apa saja sih materi-materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi daripada kita berlama-lama, let's enjoy with video. Karena banyak materi yang sudah kita bahas, jadi saya berinisiatif untuk merangkum apa saja materi-materi yang telah kita bahas dan akan kita review kembali. Jadi materi yang akan kita bahas kembali adalah seperti pengertian metode ilmiah, sistematika usulan penelitian skripsi, teori, konsep, dan perumusan hipotesis, lalu ada desain penelitian serta definisi operasional, lalu ada skala pengukuran dan instrumen penelitian, ada populasi teknik sampling, dan juga ada jenis analisis data atau analisis data. Metode ilmiah merupakan suatu upaya atau proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis. Nah, masalah di sini itu biasanya berkaitan dengan penelitian. Agar dapat memecahkan suatu permasalahan sehingga diperoleh kebenaran yang objektif serta dihasilkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Biasanya pada metode ilmiah yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah kita mengidentifikasi, lalu kita merumuskan masalah tersebut. Lalu kita menguji hipotesis. Kemudian kita membuat kesimpulan. Kemudian ada sistematika usulan penelitian skripsi, terbagi menjadi dua, yaitu ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif. Di dalam penelitian kuantitatif terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematika yang menarik untuk diteliti. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu berisi ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu, dan biasanya tinjauan pustaka ini berada di dalam bab 2 sebuah penelitian. Yang ketiga ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian terdiri dari batasan konsep dan definisi operasional. Batasan konsep ini yaitu adalah batasan sampai di mana kita harus membahas sebuah penelitian atau agar kita tidak keluar dari topik pembahasan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data adalah teknik yang akan kita gunakan di dalam sebuah penelitian. Biasanya pada penelitian kuantitatif yaitu menggunakan purposive sampling. Lalu ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, serta ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data. Dan untuk penelitian kualitatif sebenarnya poinnya hampir sama seperti penelitian kuantitatif. Namun yang membedakan adalah penetapan respondennya, serta teknik analisis datanya dan jenis datanya yang akan digunakan. Kemudian ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Kita akan membahas tentang landasan teori. Dari landasan teori ini adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Nah, landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dengan menciptakan landasan teori yang baik dalam penelitian akan menjadi salah satu hal terpenting, karena landasan teori menjadi sebuah landasan dalam penelitian itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam membuat landasan teori. Yang pertama, usahakan pustakanya terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Kemudian usahakan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Yang ketiga, tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Yang keempat,
Uraian tinjauan pustaka ini menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan di dalam penelitian. Kemudian, yang kelima, tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Lalu ada manfaat landasan teori, yaitu untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti dan untuk mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan dan untuk memperjelas masalah sebuah penelitian. Nah, di sini ada penulisan sumber catatan, yaitu ada format dasarnya seperti teks atau nama keluarga pengarang, tahun terbitan, dan ada nama pengarang yaitu teks atau tahun terbitan. Kemudian ada jenis landasan teori, yaitu ada grand teori serta ada penelitian sebelumnya. Lalu ada penulisan sumber catatan yang berisi nama belakang dan tahun. Contohnya, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta di dalam mencapai tujuan umum. Kunz and O'Donnell 2008. Lalu ada Mayangsari 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproyeksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kemudian ada kerangka konsep, di mana paradigma penelitian merupakan sebuah pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Lalu ada paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y, seperti pada gambar di bawah ini. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi di dalam sebuah penelitian. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dan ada jenis hipotesis, yaitu ada tanpa arah dan berarah. Pada tabel kita bisa melihat jika parameter mereduksi statistik ukuran sampel dan ukuran sampel itu digeneralisasi untuk menguji hipotesis statistik. Hipotesis statistik yaitu di dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu ada hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik ini terdiri dari hipotesis nol, yaitu di mana si peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dan sampel. Kemudian pada hipotesis alternatif yaitu adanya perbedaan populasi dan sampel. Pada penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak adanya hubungan, sementara pada hipotesis alternatif yaitu menyatakan adanya hubungan atau adanya perbedaan. Kemudian ada hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Dan statistik uji yang digunakan dalam hipotesis komparatif yaitu seperti t-test 2 sampel, sign test, dan m-cinema. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif ini adalah pada jenis tingkatan data nominal menggunakan tes binomial. Tes binomial adalah tes yang membandingkan proporsi observasi dengan proporsi harapan dengan mengukur parameter probabilitas tertentu. Dan yang kedua menggunakan chi-kuadrat. Pada tingkatan data ordinal yaitu menggunakan rantes, yaitu digunakan untuk mengukur kerandoman urutan suatu kejadian yang didasarkan atas hasil pengamatan melalui data sampel. Dan pada jenis tingkatan data interval atau rasio menggunakan t-test 1 sampel, yaitu membandingkan dua sampel data yang tidak terkait atau bebas. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian, pada hipotesis kausal atau sebab akibat adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Desain penelitian. Desain penelitian ini adalah sebuah rancangan yang digunakan untuk menjelaskan berbagai cara untuk menjawab permasalahan penelitian seperti populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisis data.
Definisi operasional adalah cara untuk mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Dan di sini ada macam-macam skala pengukuran, yaitu ada skala nominal. Skala nominal ini merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal ini hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran ini digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau kelompok dalam bentuk kategori. Lalu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini dikarenakan dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Contoh dari skala ordinal yaitu misalnya tingkat kepuasan seseorang terhadap produk. Bisa kita beri angka dengan 5 sama dengan sangat puas, 4 sama dengan puas, 3 sama dengan kurang puas, 2 sama dengan tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Atau misalnya dalam suatu lomba, pemenangnya diberi peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada skala interval. Nah, skala interval ini mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan ditambahkannya karakteristik lain yaitu berupa adanya interval yang tetap. Lalu yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio ini adalah skala data dengan kualitas paling tinggi, yaitu pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio ini pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasionya. Kemudian ada populasi teknik sampling. Nah, populasi ini adalah sebuah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh si peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sementara sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kemudian ada teknik sampling. Nah, teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel di mana secara skematis terbagi menjadi dua, yaitu ada probability sampling dan ada non-probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama kepada setiap anggotanya untuk populasi sampel. Untuk probability sampling ini terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu ada simple random sampling, yaitu teknik yang digunakan paling sederhana atau sampel, dan sampel ini tuh bisa diambil secara acak tanpa memperhatikan tingkat yang ada di dalam sebuah populasi. Kemudian ada proportionate stratified random sampling, yaitu tekniknya hampir sama dengan simple random sampling, namun penentuan sampelnya memperhatikan strata atau tingkatan yang ada di dalam sebuah populasi. Lalu yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling, yaitu adalah teknik yang hampir sama dengan proportionate stratified random sampling, namun yang membedakan adalah ketidakproporsionalan penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan anggota populasi berstrata namun kurang proporsional pembagiannya. Lalu yang keempat ada area cluster sampling, yaitu di mana teknik ini digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas, misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau karyawan perusahaan yang tersebar di seluruh provinsi.
Kemudian ada non-probability sampling yang artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama sebagai sampel. Terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sampling sistematis, yaitu adalah teknik sampling yang menggunakan nomor urut dari populasi, baik yang berdasarkan nomor yang ditetapkan sendiri oleh si peneliti maupun nomor identitas tertentu. Ruang dengan urutan yang seragam atau pertimbangan sistematis lainnya. Lalu yang kedua ada sampling kuota. Nah, sampling ini menentukan jumlah sampel dan populasi yang memiliki ciri tertentu sampai jumlah kuota atau jatah yang diinginkan. Kemudian ada sampling eksidental, yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan atau eksidental bertemu dengan si peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan dijadikan sampel. Nah, yang keempat ada purposive sampling. Nah, purposive sampling ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Yang kelima ada sampling jenuh. Pengambilan sampel jenuh ini adalah sampel yang mewakili jumlah populasi. Nah, biasanya dilakukan jika dianggap kecil atau kurang dari 100. Saya sendiri lebih senang menyebut total sampling. Yang terakhir ada snowball sampling. Nah, teknik ini adalah teknik jumlah sampel yang semula kecil kemudian terus membesar seperti bola salju atau seperti multi level marketing. Misalnya akan dilakukan penelitian tentang pola peredaran narkoba di wilayah A. Nah, sampel awal ini adalah 5 orang napi. Kemudian terus berkembang pada pihak-pihak lain sebagai sampel atau responden terus berkembang sehingga ditemukannya informasi yang menyeluruh atau permasalahan yang diteliti. Kemudian ada analisis data, yaitu suatu upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami oleh orang lain dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan sebuah penelitian. Di dalam penelitian, analisa data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Nah, kegiatan-kegiatan di dalam analisis data ini adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis respondennya. Kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden dan menyajikan datanya tiap variabel yang diteliti serta melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Teknik analisis data di dalam sebuah penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa macam atau 2 macam statistik yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu ada statistik deskriptif. Nah, teknik analisis ini merupakan teknik yang dipakai untuk menganalisa atau menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya, kemudian tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian, yang termasuk ke dalam teknik analisis data statistik deskriptif ini seperti penyajian data grafik, tabel, presentasi, frekuensi, diagram, serta mean atau modus. Lalu yang kedua ada statistik inferensial. Statistik ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan ciri-ciri dari analisis ini yaitu digunakannya rumus statistik tertentu. Lalu hasil perhitungannya yang sudah dilakukan itulah yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi. Nah, statistik inferensial ini terbagi menjadi 2, yaitu ada statistik parametris dan statistik non-parametris.
statistik parametris ini adalah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan melibatkan parameter populasi. Keterbatasan yang dimiliki oleh statistik parametrik ini adalah penggunaan jenis data minimal, yaitu jenis data interval dan rasio. Syarat menggunakan statistik parametrik ini apabila kita dapat mengetahui sebaran populasi yang kita amati telah memenuhi distribusi normal. Dan yang kedua, kita akan membahas statistik non-parametris, yaitu teknik atas suatu metode yang dapat digunakan sebagai alternatif bila metode statistik parametrik itu tidak dapat digunakan. Nah, jika uji parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara rata-rata nilai tengah dua kelompok daratan yang sudah diberi ranking dengan data yang sama, metode uji statistik non-parametrik dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara median-mediannya. Nah, penggunaan statistik non-parametrik ini dapat diuji melalui jenis data nominal dan ordinal. Sekian video dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. So, thank you for watching. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.